puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu sekalian, pada kesempatan ini kita kembali membahas pembahasan akidah dari pembahasan salah satu usul 3 landasan utama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bisa dilihat di buku satunya. Kita lanjutkan tentang iman di halaman 34, 35 sampai 36. Saya baca dulu yang Arabnya. Al-martabatu tsaniyatu al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariqi wal haya'u syu'batun minal iman wa arkanuhu sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa dalilu ala hadhihi al-arkani sittah qauluhu ta'ala laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa dalilul qadari qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Tingkatan kedua adalah iman. Iman itu mempunyai 73 sampai 79 cabang. 73 sampai 79 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan syahadat la ilaha illallah. Sedangkan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya, dan perasaan malu itu merupakan salah satu cabang iman. Rukun iman ada 6. Ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Dari keenam rukun ini adalah firman Allah Al-Baqarah ayat 177. Kebijakan itu bukanlah menghadapnya wajah kalian ke arah timur dan barat. Kebajikan itu atau kebaikan itu bukanlah menghadapnya wajah kalian ke arah timur dan barat. Namun kebajikan itu beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab dan para nabi. Dalil beriman kepada qadar adalah firman Allah Ta'ala Al-Qamar ayat 49, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Baik, kita sekarang masih membahas rukun iman. Ya, kita bahas rukun iman dan nanti kita lihat rinciannya. Saya ulang dulu. Dari iman kepada Allah. Iman sendiri berarti at-tasdiq, membenarkan. Sudah ya? Sampai apa kemarin? Sampai iman kepada Quran. Iman kepada kitab ya. Pada Quran. Tadi ya saya bahasanya at-tasdiq, membenarkan. Mari sudah kita bahas apa dulu? Ya, tasdik udah. Iman kepada Allah. Kepada Allah, pada malaikat. Terus iman kepada malaikat. Terus yang ketiga iman kepada kita. Sudah sampai kita ya? Iya. Setelah
antara kita mana? Kelihatannya kita semua baru mengamalkan hukum yang belum dihapus. Mengamalkan hukum yang iman pada Quran turun dari Allah. mencakup 4 ya. Iya. Meyakini kerasulan itu dengan adanya, mengimani nama-namanya, terus membenarkan beritanya, terus mengamalkan syariatnya, yaitu Rasul yang diutus kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman kepada Rasul mencakup 4 hal tadi. Kalau nama-nama Rasul ada berapa ibu-ibu? 25. Ada nama-nama Rasul ada berapa? 25. Saya tidak perlu rinci ya. Sekarang kita bahas iman kepada hari akhir. Berarti Rasul sudah sekali iman kepada hari akhir. Rasul belum. Rasul Oh belum, kitab terakhir. kitab yang ini. Sekarang dicatat iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Kita bahas iman kepada Rasul. Saya diktakan Bu. Iman kepada Rasul mencakup 4. Iman kepada Rasul mencakup 4. 1. Meyakini kerasulan itu benar adanya. Meyakini kerasulan itu benar adanya. Dan 4 ya nanti ya. 2. Mengimani nama-nama Rasul yang ada. Mengimani nama-nama Rasul yang ada. Yang ketiga, membenarkan beritanya. Membenarkan beritanya. Yang keempat, mengamalkan syariatnya. Mengamalkan syariatnya. Yaitu syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang pertama apa Bu? Yang pertama, yakin Rasul itu ada ya. Pertama, kita yakin Rasul itu ada. Coba lihat yang kedua lagi. Kalau yang pertama tidak kita rinci. Yang kedua, mengimani nama Rasul. Baik. Kalau dalam Al-Quran 25 Rasul yang kita kenal. Dalam Al-Quran ada 25 Rasul. Sebagian ulama katakan totalnya bisa sampai 1.200. berapa? Ribuan. Sebagian ulama 313 Rasul.
Kalau 5 rasul itu sudah hafal ya, nggak perlu disebut lagi. Ya nanti diperselisihkan itu ada Uzair. Uzair ini yang disembah orang Yahudi, diagungkan orang Yahudi, dia orang soleh. Yang benar Uzair itu hanya orang soleh saja, tidak masuk golongan rasul atau nabi. Nah sekarang ada namanya rasul, ya, ada namanya nabi, ada namanya rasul, ada namanya nabi. Saya jelaskan perbedaannya di sini. Ada rasul, ada nabi. Kalau rasul diutus pada kaum, ini diantara perbedaannya guys. Saya melihat kalau kuat pendapatnya. Diutus pada kaum yang berselisih dengannya. Artinya perselisihannya kuat di sini, sengit perselisihannya. Perbedaannya jelas kalau dengan rasul. Kalau nabi diutus pada kaum yang sepaham dengannya. Di rasul ini tugasnya, atau nabi ini cuma tugasnya menguatkan saja. Berarti mana yang lebih berat antara rasul dan nabi? Rasul. Rasul yang utama kita kenal dengan ulul azmi. Ini perselisihannya kuatnya. Ulul azmi. Artinya cobaannya paling berat nih. Ada 5. Ini cobaan paling berat. Ini cobaannya paling berat. Yang paling utama siapa? Nabi Muhammad. Ada urutannya. Yang pertama sebutkan urutannya. Nabi Muhammad, setelah itu Ibrahim, Musa, Isa. saya sudah sebut belum kemarin? Belum. Ada urutannya Bu. Dari bukoya.com. Jelas yang lainnya nanti mungkin diskusi ya. Ada sing Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh, Nabi Isa, ada Nabi Musa, Nabi Musa. ada Nabi Isa. Isa. Yang jelas yang paling utama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Rasul-Rasul tadi yang cobanya paling berat ini namanya ulul azmi. Dari 5 Rasul yang ini, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Yang paling berat. Nah lalu pembahasannya Bu sekarang tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu yang jadi Rasul yang kita jalankan hukumnya. Istimewa Nabi kita Muhammad ya. Sini ya Bu. Istimewa Nabi Muhammad
para nabi. Nah, syariat yang kita jalankan adalah syariat beliau. Syariatnya kita jalankan. Terus sifat syariat beliau. Syariat beliau menghapus syariat sebelumnya. Syariatnya menghapus syariat sebelumnya. Syariatnya menghapus syariat sebelumnya. Jadi ada syariat-syariat nanti di masa Ibrahim, di masa Nuh, di masa Musa, di masa Isa, terhapus dengan syariat siapa? Nabi Muhammad. Menghapus. Jadi tidak berlaku lagi hukum di nabi-nabi sebelumnya, Bu. Sudah menghapus. Coba lihat kisah Ashabul Kahfi. Itu di zaman sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada anjing nggak di situ ceritanya? Nah, itu ada anjing. Nggak boleh pakai dalil memelihara anjing, pakai dalilnya Ashabul Kahfi nggak boleh. Sudah dihapus Bu dengan syariat kita. Ya, syariat kita sudah menghapusnya. Jadi nggak bisa pakai kisah itu untuk bolehin. Wah, itu aja Ashabul Kahfi tidur tuh bareng anjing tuh. Nggak bisa. Sudah terhapus. Tidak ada sebelumnya itu sudah dihapus. Syariat yang kita jalankan, syariat yang menghapus syariat sebelumnya, syariatnya sempurna, paling sempurna. Nah, kalau sempurna Bu, berarti tidak boleh ada penambahan. Berarti tidak boleh ditambah. Juga apa Bu? Tidak boleh dikurang. Karena syariatnya sudah paling apa Bu? Sempurna. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kaidahnya Bu. Nggak boleh buat ajaran baru, tidak boleh mengurangi ajaran yang sudah ada. Kaidahnya dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sekarang sejarah singkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah singkatnya Bu. Ini ringkas sekali. Ini gambaran umumnya aja. Bisa dicatat Bu. Nabi Muhammad itu dari keturunan Quraisy. Nabi Muhammad dari keturunan Quraisy. Terus yang kedua, yang berikutnya Nabi Muhammad lahir di Mekah. Dan diangkat menjadi nabi ketika di Mekah. Dan diangkat menjadi nabi ketika di Mekah. Nah, sekarang lahirnya Bu. Nabi Muhammad lahir, nah tanggalnya belum jelas nih. Ada yang bilang 12 Rabiul Awal seperti negeri kita. Ada yang bilang 8 Rabiul Awal gitu. Bisa dicatat saja Nabi lahir Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun gajah atau 571 Masehi. 571 Masehi.
Tanggalnya tadi ya masih belum jelas. Ada yang bilang 8. Kalau di negeri kita berapa? 12. Jadi tidak ada tanggal pasti. Nah, tadi ada kalimat dan diutus atau diangkat jadi nabi ketika di mana, Bu? Mekah. Nah, beliau diangkat menjadi nabi saat usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun. Berarti 40 tahun dari tahun gajah tadi, Bu. Kenapa disebut tahun gajah? Jadi kalau anak-anak nanya, ibu tuh bisa jawab, gak usah nanya saya lagi gitu. Kenapa disebut tahun gajah? Penyerangan Mekah. Nah, ketika itu terjadi penyerangan Ka'bah. bukan raja, gubernur Abroha. Karena dia itu cuma jadi gubernur. Jadi waktu itu sebagai pemangku jabatan dari wilayah yang dikenal dengan sekarang itu Ethiopia. Dulu kerajaannya itu sampai di Yaman. Nah, dia yang menguasai daerah situ. Nah, Abroha ini bawa pasukan apa? Gajah untuk menyerang Ka'bah. Nah, karena ada pasukan gajah, nah pasukan gajah ini, gajahnya itu, kalau dalam kitab tafsir diantaranya ada ulama yang menyebut namanya Mahmud. Gajahnya itu namanya Mahmud. Namanya Mahmud. Nah, pasukan disiapkan untuk menyerang Ka'bah. Apa alasannya menyerang Ka'bah? Kecemburuan karena Ka'bah lebih banyak dikunjungi. Kenapa enggak di Yaman saja? Bos sekali-sekali pindah supaya dia bisa negara kami juga maju ini jadi bertambah gitu. Jangan ke Mekah terus. Maka mereka punya kecemburuan di sini. Di samping ada masalah dengan orang Quraisy. Nah, akhirnya mereka siap-siap menuju ke Ka'bah. Namun ketika sebelum sampai di Ka'bah, kalau di mandeknya itu atau berhentinya itu di daerah yang sekarang ini namanya Mina. Di daerah sekitar situ berhenti. Enggak jadi maju, maunya mundur, maunya pulang gitu. Ya, mereka maju kok, enggak bisa. Terus ketika itu tarmihim datang tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Datanglah burung ababil yang berbondong-bondong melempar mereka itu dengan hijarah yang panas. Akhirnya hancurlah di situ pasukan gajah. Tidak jadi menyerang Ka'bah. Dan itu sebagai tanda sebentar lagi akan lahir seorang nabi. Nabi kita Muhammad SAW selamat di situ. Karena kalau ini terjadi peristiwa ini akhirnya Ka'bah diserang ya, berarti kelahiran nggak ada nih. Namun ketika itu kan nggak jadi, maka tanda seorang nabi nanti akan lahir di situ. Diselamatkanlah Ka'bah. Maka disebut dengan tahun apa? Gajah. Tadi Nabi SAW diangkat jadi nabi tadi gimana? Tahun berapa? Tahun usia 40. Berarti dari tahun gajah itu sekitar 41 tahun. 41 tahun gajah, usianya 40 tahun. Ya, usianya 40 tahun. Kalau dari tahun gajahnya jadi 41. Lahirnya di tahun gajah kan, umurnya ketika diangkat jadi nabi usianya berapa? 40 tahun. Makanya usia 40 tahun itu usia matang. Rata-rata Rasul itu diangkat usia 40. Dia usianya lebih matang, bisa berpikir cerdas, tidak terburu-buru gitu. Makanya ketika usia 40 tahun itu di dalam Al-Quran disebutkan doanya Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarallah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni
minal muslimin. Surat apa itu, Bu? Surat apa, Bu? Doa ketika usia 40 tahun. Doa ketika usia 40 tahun. Surat apa? Fusilat. Surat apa, Bu? Rabbi auzi'ni. Al-Ahqaf ayat 15. Nanti dibuka ya. Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Ketika ia telah mencapai usia matangnya dan berusia 40 tahun, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Imam Malik, aku mendapati para ulama di berbagai negeri mereka sibuk dengan aktivitas dunia dan bergaul bersama manusia. Namun ketika usianya 4 tahun, mereka lebih menjauh dari manusia, sibukkan diri dengan ilmu dan ibadah. Baik. Lanjut lagi ceritanya tadi. Terus Nabi berhijrah di tahun ke-13 dari diangkat sebagai nabi. Nah, Nabi itu berhijrah di tahun ke-13 dari diangkat sebagai nabi. Adi lahir tahun apa? Tahun gajah ya. Diangkat dari nabi dari tahun ini berapa, Bu? 40 tahun, usia 40 tahun ya. Tidak tahu sini 41 dari tahun ini. 41 tahun gajah. 611. Nanti dihitung sendiri, Bu. Terus sekarang hijrah. Ini 41 tahun gajah ya. Sekarang hijrahnya itu 13 tahun dari ini. Ini usia 40 ya. Usia 40. 13 tahun dari ini plus 13 ini hijrah. Berapa berarti? 53. Berapa usianya? 53 tahun. Usia 53. Ya. Yang hijrah ini kita sebut satu hijriah. Ah. Sudah? Ini nomor 1 hijriah di sini. Nanti Nabi SAW meninggal dari sini tambah 10 atau tambah 11. Intinya kalau beliau meninggal usia 63 tahun, sekitar tahun 11 hijriah. Paham, Bu, bedanya? Urutannya paham ya? Tahun gajah. Diangkat jadi nabi di sini kan? Jadi nabi. Usia berapa? 40. Kemudian tambah 13 tahun hijrah. Berarti di Mekah berapa tahun? 13 tahun ini. Dakwah di Mekah 13 tahun. Ya kan? Tambah 13. Kemudian hijrah ke mana? Madinah. Berarti dakwah di Madinah. Sekitar berapa tahun? 10 tahun, Bu. Ini 13 tahun, ini 10 tahun. Dan di Mekah berapa tahun dakwahnya? 13 tahun. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Meninggalnya usia berapa? 63 tahun. Hijrahnya usia berapa? Hijrahnya 53 tahun. Hitungannya kayak gitu. Berarti di Madinah itu dari usia ini
53 itu. Sampai usia 63. Coba dicatat dulu, catat dulu Bu, sambil diingat. Nanti kalau anaknya tanya mesti jawab Bu. Aku sudah harian tuh. Usia-usianya diingat. Jadi kalau hitungan sampai hijrah dari mana? Nabi hijrah. Bukan dari diangkat jadi nabi. Diangkat jadi nabi jadi hitung ini Bu. Ini hitungannya kalau kita bilang tahun 41 enggak dari sini jadi lahir. Nah, 3 tahun meninggal dunia. Nah, itu peristiwa-peristiwa pentingnya. Nah, di fase dakwah di Mekah itu dakwahnya dakwah tauhid. Nanti akan dijelaskan Syekh Muhammad bin Abdullah. Dan dijelaskan di sini, ini dakwah tauhid di sini. Ini akidah dulu di sini. Tauhid. Terusnya dakwah di Madinah ini, nah ini fokus setelah itu masalah-masalah hukum di sini. Ini akan dijelaskan oleh Syekh nanti. Tauhid di sini 13 tahun dakwah tauhid. Penguatan akidah di sini. Akidah sudah siap, baru hukum masuk. Maka kalau ngaji itu pertama kali itu buatkan apa dulu? Akidahnya, tauhidnya dulu. Bukan langsung ke masalah-masalah berat, masalah hukum. Akidah dulu gitu. Sudah? Yang itu sudah belum Bu? Coba catat. Nanti buat gambarnya sendiri di rumah ya. Ceritain pakai gambar kayak gitu ke anak-anak. Nah sekarang kita bahas keluarga beliau. Ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Abdullah. Tulis ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah. Kakeknya Abdul Muttalib. Ya, ibu tahu sampai situ dulu. Masih ada lagi simbah-simbah buyutnya lagi di atas. Ibu Nabi Muhammad siapa? Aminah. Nah, ayah beliau wafat ketika ibunya Aminah sedang hamil. Hamilnya ini perselisihan lagi berapa bulan, usia berapa. Yang jelas sedang hamil. Ada yang mengatakan ayahnya meninggal ketika Nabi usia 2 bulan. Nah, makanya ada perbedaan di sini. Terus ibunya wafat saat Nabi SAW berusia 6 tahun. Ibunya Nabi siapa tadi? Aminah. Jadi Aminah wafat saat Nabi berusia 6 tahun. Setelah itu dirawat oleh kakeknya. Siapa kakeknya tadi Bu? Abdul Muttalib. Kakeknya wafat usia 8 tahun. Ketika Nabi usia 8 tahun.
Berarti selisih berapa tahun, Bu? Antara ibunya wafat dengan kakeknya. Kakeknya rawat setelah itu berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun kemudian kakeknya meninggal. Berarti ayah sudah meninggal, terus ibunya sudah meninggal, terus kakeknya lagi. Nah, lalu Nabi diasuh oleh Abu Thalib. Nabi diasuh oleh siapa? Abu Thalib. Terus beliau tumbuh besar, akhirnya kenal dengan seorang saudagar besar, Khadijah. Khadijah naruh kepercayaan kepada Muhammad untuk pergi ke Syam berdagang. Setelah itu karena naruh percaya, akhirnya tertarik di situ. Akhirnya Nabi Muhammad dengan Khadijah nikah. Usia Nabi berapa? Berapa, Bu? Nabi Muhammad dengan Khadijah, Nabi Muhammad usia berapa? 25. Khadijah? 40. Khadijah berapa? 40 tahun. 40 tahun. Nabi Muhammad usia 25 tahun. Khadijah 40 tahun. Dari Khadijah punya berapa anak? 6. Nah, makanya karena 6 anak usia 40, para ulama ada yang tidak setuju dengan usia ini. Ada yang katakan bukan 40 tapi 28. Kalau dia 28 masih wajar kalau punya anak 6. Ya, tapi taruhlah umumnya pilih 40 ya, pilih 40 saja. Terus punya anak berapa? 6. Sekarang tulis nama anak-anaknya. Putra, yang putra dulu. Yang putra ada 2 dari Khadijah ya, ada 2 saja. Abdullah dan Qasim. Q pakai Q. Abdullah dan Qasim. Terus yang putri cuma dari Khadijah saja. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimah. Siapa, Bu? Siapa? Fatimah. Sekarang suaminya siapa, Bu? Sekarang putri-putrinya tadi, putri-putrinya nikah semua tuh. Zainab. Siapa Zainab? Suaminya. Ini suaminya, nama suaminya. Siapa, Bu? Abu Al-As bin Rabi. Abu Al-As. Al-Ash. Si Ruqayyah. Utsman bin Affan. Suaminya siapa? Utsman bin Affan. Terus seterusnya siapa? Ummu Kulsum. Suaminya siapa? Utsman bin Affan. Suami kedua. Ruqayyah meninggal dulu, baru kemudian lanjut nikah dengan Ummu Kulsum. Kemudian Ummu Kulsum meninggal lagi. Terus Nabi Muhammad bilang, saya mau punya ada putri lagi, saya mau nikahkan dengan kamu juga ya. Saking luar biasanya Utsman itu. Makanya gelar Utsman itu disebut dengan Dzun Nurain. Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya. Pemilik 2 cahaya. Setelah Ummu Kulsum ada Fatimah. Fatimah suaminya siapa? Ali bin Abi Thalib.
istri-istri Nabi SAW. Oh ya, satu putra lagi yang bukan dari Khadijah namanya Ibrahim. Jadi kan putranya baru 2 tuh Bu. Nah, satu putra lagi namanya Ibrahim. Tapi dari budak beliau yaitu Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Ibrahim tadi ya. Dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Nah sekarang istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ada berapa istri beliau? Infonya 9. Istri Nabi Muhammad ada berapa Bu? 11. 11 apa 20? Berapa Bu? 11. 11 istri Nabi ditulis. 11 istri Nabi. Sekalian tahun nikahnya Bu, biar tahu. Sama usia istrinya lagi. Istri Nabi Muhammad ini saya tidak tahu. Nah, sekarang Khadijah Bu, Khadijah dulu. Khadijah binti Khuwailid. Tahu nikahnya mau jalan enggak? Mau jalan enggak Bu? Hah? Biar tahu ya. Tahun nikahnya 25 tahun gajah. Tahun nikahnya 25 tahun gajah. Paham Bu? 25 tahun gajah Bu? Paham? Tahun gajah lahir. Paham. Tambah 25 Tahun gajah ya. Nah, di sini kan berarti sebelum jadi nabi. Artinya kalau disebut 25 tahun gajah berarti usia berapa? Usia berapa? 25 tahun. Yang disebut 25 tahun gajah. Terus istri yang kedua Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Tahun nikahnya 10 atau 11 dari kenabian. 10 atau 11 dari kenabian. Sini lihat Bu. Setelah Dia akan jadi nabi kan? Tambah 10 atau 11 berapa? Usia 10, jadi usia 50 tahun. Iya dong? 10 atau 11 dari kenabian. Kenabian sini 40 tambah ini kan 40 tambah 10 atau 11 berapa berarti? 50 atau 51 berarti sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Tadi Ustaz bilangnya 56. Hah? Tadi Ustaz bilangnya 56. Tadi saya bilang apa? 56. Oh, 56 salah. Berarti nikah dengan saudara tadi 50 atau usia 50 atau 51. Tapi sebelumnya Khadijah sudah meninggal. Iya. Khadijah sudah meninggal. Terus yang ketiga menikah dengan Aisyah. Aisyah binti Abi Bakar. Hampir dekat tuh nikahnya itu. Kamu saudara dulu baru Aisyah. Nah, tahun nikahnya 10 atau 11 kenabian. Tahun berapa? 10 atau 11 kenabian. Waktu Nabi SAW ditinggal Khadijah, maka beliau disuruh milih mau nikahi Saudah atau menikahi Aisyah. Akhirnya beliau milih siapa dulu? Saudah dulu, baru kemudian Aisyah. Namun dekatannya. Terus yang keempat, Hafsah binti Umar. Hafsah
Hafsah, H-A-F S-H-O-H, Hafsah binti Umar. Jadi putrinya siapa? Umar. Nah lihat, putrinya Abu Bakar nikah dengan Nabi Muhammad kan? Putrinya Umar nikah dengan Nabi Muhammad kan? Berarti dua khalifah itu jadi dengan Nabi apa hubungannya? Apa hubungannya? Mertua. Mertua. Teman jadi mertua. Teman jadi mertua kan? Sedangkan tadi Utsman, ada Utsman ya. Utsman terus ada Ali. Jadi apanya Nabi? Menantu. Menantu. Tuh, jadi Nabi itu strateginya kayak gitu tuh. Mertua. Nanti kalau yang anak-anaknya itu dia nikahkan dengan Utsman kan, nikahkan dengan Ali kan? Nah, punya hubungan. Itu jadi khalifah. Orang penting berarti. Sedangkan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar dia nikah putrinya kan? Nah, berarti dia panggil Abu Bakar itu mertuanya. Umar juga mertuanya. Namun Sauda itu janda. Kalau Aisyah gadis. Kalau Hafsah janda usia 18 tahun. Ketika nikah dengan Nabi Muhammad usia 18 tahun. Janda muda. Janda muda, muda banget. Nah, tahun nikahnya dengan Hafsah 2 atau 3 Hijriah. Nah, beda lagi nih istilahnya. Dengan Hafsah 2 atau 3 Hijriah. Mana Hijriah? Setelah Hijrah kan? di Madinah 2 atau 3 Hijriah. Berarti usianya berapa? 55. Iya toh? 55 atau 56 ya. Berarti beda dengan nikahnya si Sauda dan Aisyah berapa tadi? 50 toh? Berarti 5 tahun kemudian. Ya, sekarang istri kelima Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. K-H-U-Z-A-I-M-A-H. K-H-U-Z-A-I-M-A-H. Tahun nikah 3 Hijriah. Jadi sama tadi ya, sama ya. Tahun nikah berapa? 3 Hijriah. Dari sini bu hitungannya 3 Hijriah. Berarti usia berapa? 56 tahun. Nah, Zainab binti Khuzaimah ini meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih hidup. Sama dengan Khadijah tadi. Jadi 2 istri Nabi yang meninggal dunia ketika Nabi Muhammad hidup itu Zainab binti Khuzaimah dan Khadijah. Zainab binti Khuzaimah janda juga. Terus yang berikutnya yang ke-6 Ummu Salamah. Ummu Salamah. Tahun pernikahannya 4 Hijriah. Berarti usia berapa itu? 53 tambah 4 57. Nah, usia Nabi 57. Ummu Salamah janda juga. janda. Suaminya dulu namanya Abu Salamah. Suaminya namanya Abu Salamah. Iya, Ummu Salamah suaminya Abu Salamah. Ibunya si Salamah. Nah, saat meninggal dunia, Abu Salamah itu meninggal dunia itu karena perang. Terus setelah itu meninggalkan istri. Nah, setelah itu Ummu Salamah dia cuma berdoa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu kembali kepada segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni, ya Allah berilah pahala untuk musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Dia baca doa itu tapi dia nggak yakin, emang saya bisa
saya dapat lebih baik daripada suamiku dulu, Abu Salamah. Nah setelah itu akhirnya Nabi Muhammad SAW melamar Ummu Salamah. Tahun berapa tadi? 4 itu. Yang berikutnya, yang ketujuh, Zainab binti Jahsh. Jahsh, J-A-H-S-I, Jahsh. Zainab binti Jahsh. Pagi ini ibu sudah temukan nama Zainab berapa? Sudah temukan berapa nama Zainab? Ini 1. Siapa ini? 2. Putri Nabi. Yang kedua, Zainab binti Khuzaimah. Yang ketiga, Zainab binti Jahsh. Berarti nama Zainab itu nama terkenal dulu. Ya, itu nama terkenal. Kalau orang Indonesia apa nama terkenalnya? Siti. Nama Abu Siti semuanya. Jadi Zainab itu nama siapa-siapa. Makanya Nabi SAW itu pernah didatangi oleh Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud. Jadi ceritanya itu Nabi SAW lagi khutbah. Hei ibu-ibu, kalian itu rajin-rajin sedekah lah, karena kebanyakan penduduk neraka itu adalah kalian. Terus setelah itu istri-istri pada pulang, Zainab ini istri yang masuk pulang juga. Kemudian dia ambil perhiasan dia, ambil harta dia, ingin dikeluarkan zakatnya, langsung dia ambil. Lantas dicegat oleh Ibnu Mas'ud, suaminya sendiri. Suaminya bilang, kenapa kamu bawa kemana itu barang-barangnya itu? Saya mau sedekahkan ini. Karena Rasulullah SAW sampaikan gini, saya mau sedekahkan ini. Yang lebih berhak dapat zakatmu itu saya. Siapa? Suaminya. Kira-kira boleh nggak suami dikasih zakatnya? Boleh. Istrinya kaya, Boleh. Boleh kalau suaminya suaminya miskin. kere, Bu. Boleh nggak dikasih zakat? Nah, makanya Zainab bertanya, "Makanya zakat saya kok bisa untuk kamu?" Nah, laporlah dia kepada Nabi Muhammad. Nah, Zainab datang. "Wahai Rasulullah, saya Zainab." Nah, Rasulullah SAW langsung jawab, "Ayu Zayani, kamu Zainab siapa?" Paham maksudnya? Saking banyaknya. Kenapa? Rasul tanya Zainab. Saking Banyaknya. Ini Zainab siapa kamu ini? Istri saya 2 ada namanya Zainab. Ya kan itu maksud Rasul. Yang ini ada namanya Zainab lagi. Kamu Zainab siapa? Imrah Ibnu Mas'ud. Saya istrinya Ibnu Mas'ud. Apa yang ditanyakan? Suami saya cegat saya. Dia minta zakatnya untuk dia saja gitu. Padahal saya mau keluarkan zakat saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya, boleh kamu serahkan pada suamimu untuk zakatmu tadi." Kesimpulannya apa kira-kira? Boleh. Pasangan. Apa Bu? Zakat Untuk pasangan keluarga diserahkan sendiri. kepada suami. Kalau sebaliknya suami boleh atau tidak menyerahkan zakatnya untuk istri? Tidak. Boleh atau tidak Bu? Jangan mau. Jangan mau, karena wajib. Kenapa? Karena wajib. Karena kalau dia sudah kasih zakat, ibu minta nafkah, nanti dia bilang, "Kemarin kan sudah, kok minta lagi?" Nah itu jawaban gampangnya. Nafkah dengan zakat nggak boleh dikasih berbarengan. Sehingga kalau sudah dikasih nafkah, tidak boleh dikasih apa? Zakat. Paham ini? Namun tadi untuk istri kepada suami kenapa boleh? Karena istri tidak wajib memberi nafkah kepada suami. Berarti kesimpulan lainnya, harta istri dengan suami di dalam kasus ini sama atau tidak? Tidak. Berarti harta istri sendiri, Harta istri. harta suami sendiri. Betul? Betul enggak? Betul enggak Bu? Betul. Setuju? Baik. Kalau ibu nggak ada harta sendiri, minta sama suami. Gitu. Harta istri sendiri, harta suami sendiri. Berarti kesimpulan lainnya, suami bayar zakat sendiri, istri bayar zakat sendiri. Bayar zakat sendiri. Kalau punya harta, kayak tadi istrinya Ibnu Mas'ud punya harta sendiri nggak? Punya, maka dia bayar sendiri. Betul? Betul nggak Bu? Tuh. Berarti kalau ibu punya harta, yang kemarin kita bahas tentang zakat dulu Bu. Ibu punya harta, sudah mencapai nisab, bertahan
haul, berarti ibu wajib keluarkan zakatnya. Suami punya harta sendiri, dia hitung sendiri, dia keluarin zakatnya sendiri. Di sini 2,5%, istri 2,5% juga. Paham? Kecuali kalau istri nggak punya harta. Nah, saya dikasih uang jajan sama suami, habis terus, nggak ada yang saya simpan. Ya udah, berarti nggak punya. Namun bisa jadi kan istrinya dagang, istri dapat warisan. Kalau istri dapat warisan itu milik siapa? Suami kalau ngambil, boleh nggak? Nggak boleh. Sampai apa? Minta izin. Berarti kalau suami ngambil diam-diam, mencuri. Kotor tangan. Gitu lah. Jangan banget. Itu bukan hak dia, itu hak istri. Sehingga kalau dia mengambil, harus ngapain, Bu? Minta izin. Ada juga harta milik istri, misalnya dulu mahar, itu mahar. Dia dapat mahar. Mahar itu milik siapa, Bu? Istri. Berarti kalau suami mau ngambil, izin. Oh, saya mau jual dulu kan, saya pernah kasih mahar sama kamu emas kan. Aduh, saya ini lagi banyak utang nih, saya mau jual emasmu lagi. Kalau istri bilang enggak, saya nggak mau. Ya sudah. Itu hartanya istri. Ini hadis ini jadi banyak masalah, Bu. Harta istri sendiri, harta suami sendiri. Zakat istri sendiri, zakat suami sendiri. Berarti kepemilikan istri itu ada, Bu. Sehingga kalau istri itu berdagang, istri itu bekerja, sudah itu hak dia. Suami nggak bisa ngambil itu. Ya. Nggak bisa suami bilang, nah, itu juga milik saya, nggak bisa. Kecuali kalau harta suami situ ada nafkah untuk istri bisa nuntut. Ya, beda kalau untuk harta istri, Bu. Sehingga inilah hikmahnya kenapa harta waris itu suami lebih banyak, Bu. Laki-laki itu lebih banyak dari perempuan. Di hitungannya itu 2:1. Kenapa? Kalau perempuan dapat waris cuma diambil sendiri, nggak nanggung siapa-siapa, Bu. Namun kalau suami, laki-laki dapat waris, tanggungannya banyak. Istrinya minta bagian, anak-anak minta bagian, ya kan? Namun kalau istri enggak, Bu. Misalnya anak-anak, laki-laki perempuannya, anak laki-laki dapat 20 juta, anak perempuan dapat 10 juta, masih untung 10 juta, Bu. Nggak dibagi-bagi. 20 juta masih dibagi-bagi coba. Istrinya 1, dia bagi anak 2, sudah dibagi 3 lah, Bu. Untuk dia sendiri juga nanti. Dan tanggung berapa itu? 20 juta dia bagi 4. Dapat berapa? Cuma dapat 5. Istri tadi si perempuan dapat waris cuma berapa, Bu? 10 juta, ambil utuh. Maka kalau ada pembagian waris, ibu nggak usah protes. Nggak usah iri. Nggak usah iri. Satu saudara lagi saya dapat 2 kali, dia masih mikir banyak. Kalau ibu dapat waris, Bu, mikir sendiri tuh harta itu. Ini sudah untung banget, adil banget syariat Islam itu. Adil sekali. Paham ini? Balik ke Zainab. Istri keberapa tadi? 7. Kurang berapa istri? Sekarang 8. Juwairiyah. Ini tadi nikahnya tahun berapa? Oh, Zainab binti Jahsy nikahnya tahun, ada yang bilang 5 Hijriah. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 3. Taruhlah kita 5. Berarti usia berapa Nabi? 53 tambah 5 berarti berapa? 58. Tiap tahun nikah. Hah? Tiap tahun nikah. Tiap tahun nikah. Pokoknya catat aja. Masalah Nabi kita itu gak usah diprotes gitu. Masalah suami ibu baru ibu protes. Biar gampang ingetnya. Biar gampang ingetnya. Kalau masalah Nabi catat aja. Nabi kayak gini sih, jangan Nabi kayak gini. Kalau untuk yang lain silahkan. Kalau untuk Nabi tidak bisa diprotes gitu. Terus yang ke-8, Juwairiyah. Juwairiyah, Juwairiyah Juwairiyah binti Al-Harith. Binti Al-Harith. Al-Harith, Haris, Harits. Nikahnya tahun, ada
Ada yang bilang 5 atau 6? Kita pilih 6 saja. 6 Hijriah. Tiap tahun berarti kan? Kan ada pembelajaran. Iya. 59. Berarti berapa, Bu? 59. Berarti berapa? 59. Sekarang yang ke-9, Ummu Habibah. Ummu Habibah. Binti Habibah. Bintinya saya enggak sebut di sini. Ummu Habibah saja. Terus tahun nikahnya ada yang bilang 5, ada yang bilang 7. 5 atau 7 Hijriah? 5 atau 7 Hijriah. Ya taruhlah 7, berarti tiap tahun kan? Tiap tahun juga. banyak perang ini. Tidak. Terus nomor 10, Sofia, SHA, Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai, HUYAY. Huyai. Nah, di sini catat Bu, Sofia ini wanita Yahudi. Makanya kalau lihat dari kesukuan, dia yang beda sendiri. Yang lainnya itu Arab gitu. Nah, yang Sofia ini Yahudi. Dan kalau garis keturunannya itu sampai Nabi Musa alaihissalam. Garis keturunannya. Tapi yang paling disemiti Sofia. Ini ada ya istri banyak, ya peluang untuk konflik juga ada gitu. Ya, ada yang gak senang dengan Sofia gitu. Ada lagi yang cantik. Jadi ada yang gibahin Sofia, ada yang bilang sampai Sofia itu disifati gini. Ya, si Aisyah atau Hafsah, dia bilang sama, dia beri isyarat cuma menandakan saja Sofia itu tidak tinggi. Alias apa Bu? Nah itu sudah jadi gibah itu. Nabi Rasul sampai bilang seandainya itu kalimat tadi itu dicelupkan ke air laut itu pasti akan tercemari dengan kalimat-kalimatmu itu. Nggak boleh. Artinya nggak boleh. Padahal nggak ngomong Bu, cuma kasih isyarat. Saya sudah kasih isyarat Bu, bukan ngomong Bu. Berarti ada namanya gibah itu dengan sindiran saja Bu. Berarti misalnya ada teman lewat ya, ibu tadi sudah gosipin dia itu. Ya ada kayak gitu kan gibah juga kalau itu sudah Pakai tangan ya? Biasanya pakai mata. Nah, pakai mata. Sudah kena tuh. Kode ya. Jadi gibah itu nggak pakai kode pun itu juga sama. Gibah juga, jadi nggak mesti ngomong. Tadi nggak ngomong cuma gini aja. Itu sudah nanti bilang gibah itu. Batin kalau batin enggak. Ini realita kan ibu yang di sini istri-istri Nabi. Kalau istri-istri Nabi saja masih ada kayak gini, apalagi lainnya kan? Jadi harap maklum. Tahun nikahnya 7 Hijriah. 7 Hijriah. Berarti usia berapa? 60 tahun. Terus yang ke-11 yang terakhir. Kan 11 tadi ya? Nah, Maimunah binti Al-Harith. Maimunah binti Al-Harith. Adik Tapi bukan kakak. adik kakak dengan si Juwairiyah tadi, bukan. Beda. Harith itu namanya banyak di Arab dulu. Nah, Maimunah ini yang dinikahi paling terakhir. Jadi kalau dinikahi yang pertama siapa tadi? Khadijah. Kalau Maimunah paling terakhir. Setelah itu Nabi nggak nikah lagi. Kalau Maria Al-Qibtiyah itu statusnya tadi budak wanita. Budak beda dengan status istri. Ya, Maimunah binti Al-Harith nikahnya tahun 7 Hijriah, tapi paling terakhir ya, paling terakhir dinikahi. Berarti usia berapa Bu? 60 tahun. 60
2 kali. Berarti 60 berapa kali tadi? 3 kali tadi. Umar bisa, Sofia bisa, Maimunah bisa. Sudah? Habibah, Sofia, terus Maimunah. Dan ini kalau Nabi itu nikah cuma nikah saja, Bu, nggak pakai ngomong-ngomong, nggak usah protes. Bu. Ini masalahnya kalau diterapkan zaman ini saya nggak tahu. Maaf saya mau pergi dulu keluar kota gitu, terus sampai keluar kota terus ngomong, ya. Maaf saya sebentar lagi mau akad nikah. Gempar dunia nanti Bu. Viral nanti sosmed. Viral nanti. Seperti ini. Dan tujuan Nabi SAW nikah tadi yang gadis itu cuma Aisyah. Khadijah janda. Semua yang lain itu janda semua. Yang gadis cuma siapa? Aisyah. Tapi masih ada yang jadi janda muda. Seperti tadi siapa? Hafsah. Muda Hafsah. Jadi Hafsah dengan Aisyah itu hampir seumuran. Hampir. Namun Aisyah dinikahi ketika usia 6 tahun. Bukan 9 ya? Aisyahnya 6 tahun. Namun digauli ketika usia 9 tahun. Beda. Dia nunggu sampai balik dulu. Berarti Aisyah dinikahi ketika belum balik. Baliknya usia 9 tahun. 9 tahun sudah balik. Nah baru digauli. Namun karena beliau Aisyah itu masih anak-anak, jadi wajar sifat anak-anak masih ada. Maka ketika Nabi SAW itu masuk dalam rumah, Aisyah itu masih main boneka-boneka dengan teman-temannya. Padahal sudah jadi istri Nabi. Masih anak-anak. Jadi ketika itu ada bonekanya itu ada kuda yang ada sayapnya. Terus ditanya, emangnya kuda apa yang ada sayapnya? Dulu kan Nabi Sulaiman kan punya kuda kayak gitu Rasulullah. Nah Aisyah bilang seperti itu. Dari sini para ulama juga simpulkan berarti boleh mainan seperti ini untuk anak-anak perempuan. Kalau penerapannya saat ini berarti boneka. Berarti boneka untuk anak-anak perempuan boleh. Yang menyerupai binatang tadi itu. Kuda tadi punya sayap. Berarti boleh ya? Masih boleh diberi keringanan untuk anak-anak perempuan untuk mendidik mereka punya jiwa penyayang. Jadi pendidikan juga mainan anak-anak itu sesuaikan dengan sifat dia Bu. Laki-laki yang mainannya sendiri, kalau perempuan yang mainannya sendiri. Laki-laki senangnya main apa Bu? Main yang kotor-kotor. Iya kan? Jadi kalau ibu lihat anaknya main tanah, pulang, main bola kotor gitu, ya wajar saja Bu, dimaklumi. Harap maklum. Kenapa Bu? Lagi-lagi. Ya, jadi kalau lihat anaknya pulang memukul kotor sekali, nakal ini, tidak nakal, lagi-lagi. Justru dia dididik kayak gitu. Kalau perempuan apa? Penyayang, ada boneka, dia main masak-masakan, gitu kan? Sifat anak perempuan. Dia main dengan teman-temannya, ada yang main dokter-dokteran, gitu kan? Anak perempuan Bu. Anak laki-laki jangan diajak main kayak gini Bu. Ya. Jangan diajak main boneka-boneka, jangan. Kasih yang laki-laki. Sifat laki-laki yang dibentuk, karakternya dibentuk dari kecil. Nah, kayak Aisyah tadi itu. Dan Aisyah karena muda juga, ya, Aisyah itu sifatnya pencemburu. Pernah lagi bawa masakan dari istri yang lain terus datang ke Aisyah, tiba-tiba Aisyah itu pecahin piringnya gitu. Berat itu Aisyah. Kemudian sifat Aisyah lagi itu, kalau Aisyah ya, di sampingnya karena muda dia hafalannya itu kuat. Tapi kalau hadapi masalah dia masih belum kuat dibandingkan dengan yang sudah lebih dewasa gitu. Makanya ketika Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan waktu pulang dari suatu peperangan dengan Rasulullah, kemudian Aisyah ketinggalan.
kalungnya jatuh. Aisyah kemudian cari-cari itu. Yang bawa tandunya Aisyah itu sudah pergi. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa karena Aisyah itu ceritanya dalam hadis tidak terlalu berat dan makannya tidak terlalu banyak. Paham bu? Alias apa? Langsing. Itu sifat Aisyah itu. Makanya ketika dibawa itu tiba-tiba Aisyah nggak ada, nggak terasa bahwa tanduk kosong sampai ke Madinah. Aisyah ketinggalan bu. Aisyah ketemu dengan Sofwan tadi. Sofwan tahu karena pakai hijab, nggak tahu aurat ya. Tapi tahu pasti Aisyah nih. Karena waktu kecil dia tahu itu Aisyah. Dibawalah Sofwan itu bawa si Aisyah tadi, bawa naik hewan tunggangannya Aisyah. Tapi selama perjalanan tidak pernah ada kalimat obrolan sama sekali. Cuma ngobrolnya itu ketika dia lihat Aisyah terus dia baca kalimat tarjih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah di situ ngapain tuh? Lantas setelah itu cuma suruh Aisyah naik terus pergi ke Madinah. Enggak pernah ngobrol. Berarti kebiasaan sahabat dulu bu, enggak bebas ngobrol dengan perempuan. Enggak bebas ngobrol dengan perempuan. Ini kalau zaman sekarang sudah ngobrolnya macam-macam nih. Gimana kabarmu, gimana masalahmu gimana? Enggak ada ngobrol, enggak ada sama sekali. Sampai di Madinah Aisyah dituduh selingkuh dengan si siapa tadi? Sofwan. Tuh, mereka berdua ngapain coba pulang kayak gini? Padahal si Sofwan maksudnya nolong si Aisyah. Hadapi masalah itu berat banget tuh Aisyah. Untungnya Aisyah itu tidak tahu ketika langsung datang Aisyah jatuh sakit 1 bulan bu. Berita gosipnya tidak sampai di telinga Aisyah. Itu hebatnya berita gosip zaman dulu. Hebatnya kenapa? Enggak nyampe ke orang yang diceritakan 1 bulan. Kalau sekarang nyampe enggak bu? Enggak nyampe bisa nyasar juga bu. Kalau nggak ada yang ceritain langsung, kamu ada yang gosipin kamu kayak gini. Aisyah nggak tahu. Aisyah itu keluar, baru diceritain ada suatu kejadian ketika itu namanya Ummu Mistah dan anaknya Mistah. Nah, gara-gara Ummu Mistah ini baru dia tahu Aisyah itu digosipkan selama 1 bulan. Nah, ketika itu dia tidak kuat berita itu, dia cuma diam saja, dia membuka dan Rasul gimana, sampai akhirnya bebas karena turunlah wahyu surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Baru dibebaskan Aisyah itu tidak berzina. Tentang cerita ini ada di buku saya. Kalau yang Aisyah itu surat An-Nur itu ayat 1 sampai 20. Saya punya buku Dia Tak Lagi Setia ini. Buku ini ceritakan itu. Satu lagi yang istri-istri Nabi tadi itu di buku 11 istri Nabi. Saya sudah susun itu. Dari istri pertama tadi siapa? Khadijah. Sampai istri terakhir siapa? Maimunah binti Al-Haris. Itu sudah diterangkan. Wallahu a'lam bishawab. Pertemuan berikutnya masih kita bahas lagi tentang Nabi Muhammad. Baru kita bahas tentang beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu yang mantap. Baik, ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada, bukan tadi cuma cerita aja. Ada yang bertanya? Atau sudah tulis tentang zakat tadi? Tentang zakat tadi. Yang kayak suami istri bukan zakat sih masalahnya. Suami zakatnya sendiri, istri zakatnya ya, sendiri. yang hutang, misalnya ada hutang piutang gitu. Hutang piutang yang berutang siapa? Yang suami ke istri. Suami berutang pada Istri. Suami berutang pada istri. Istri juga mau ikhlasin. Yang tadi itu. Misalnya istri tetap nuntut, berarti masih jadi utang. istri masih apa nuntut? Istri masih tetap nuntut utangnya enggak? Ya mungkin karena nilainya gitu loh Ustaz. Nilainya kecil. Nilainya besar. Nilainya besar. Dan itu didapat dari hasil kerja dan warisan gitu. Ya baiknya tetap minta. Nah, tetap harus ada ya. Iya. Oh. Kalau istri belum beridho ya tetap minta tagihan tadi. Ya. Maaf yang tadi itu yang masalah suami menerima zakat dari suami. Dari istri.